Informasi beasiswa di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Inspirasi prestasi, sharing mahasiswa UAJY. Cafe Capable, karena kopi kita setara. Selamat siang Akademia, apa kabar Anda hari ini? Anda sedang menonton acara Beranda pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kami akan menemani Akademia selama 10 menit ke depan dengan kumpulan berita yang telah kami rangkum secara menarik untuk menemani Anda di sore hari ini. Bersama saya, KJ Hendrawan, inilah Beranda Berita untuk Anda. Berita pertama yang akan disajikan adalah berita seputar informasi beasiswa di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Lalu, apa saja beasiswa yang tersedia? Berikut liputannya. Pada masa pandemi seperti ini, cukup banyak masyarakat yang terkena dampak ekonomi. Seturut dengan nilai humanis yang terkandung dalam nilai-nilai Universitas Atmajaya Yogyakarta, yaitu humanis. Maka, kampus menyediakan berbagai beasiswa yang dapat membantu meringankan biaya perkuliahan. Yang sudah berjalan kemarin baru saja itu beasiswa LIM Family sama SPP tetap. Syarat pada umumnya saja yang jelas itu harus mahasiswa Atmajaya. Kemudian minimal itu sudah semester 3. Jadi kalau masih baru belum bisa, jadi harus minimal semester 3. Kemudian IPK itu juga diperhitungkan. IPK minimal adalah 3. Berikut adalah salah satu wawancara kami dengan salah satu penerima beasiswa. Kalau aku dapat mendaftar bidik misi ini karena sebenarnya awalnya diajak sama teman juga gitu. Tapi juga karena melihat Atmajaya ini ada jurusan yang sesuai dengan yang aku pengen gitu. Sama juga ada jalur bidik misi ini kan karena biar membantu orang tua juga karena kerjanya kan kurang mencukupi untuk biaya di sini. Meskipun dalam situasi perekonomian yang kurang stabil ataupun proses pemulihan, jangan sampai hal tersebut menjadi hambatan untuk mengejar cita-cita. Briska Irestisil Inaraya dan Trivena Octavia melaporkan untuk Beranda. Berita kedua masih seputar perkuliahan di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Namun kali ini dari salah satu mahasiswa yang mencetak prestasi di dunia non-akademik, yaitu broadcasting. Tapi bagaimana cara mereka dalam meraih prestasi? Mari kita saksikan liputannya. Pada episode Beranda kali ini, Beranda akan berbagi pengalaman seputar lomba dengan salah satu mahasiswa Atmajaya Yogyakarta, Program Studi Ilmu Komunikasi 2018, yaitu Berta Virginia Yosman. Memilih mengikuti lomba sebagai sarana belajar dan mengembangkan potensi diri khususnya di dunia broadcasting, dimulai sejak berkuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta ini. Serta dengan kegigihannya mulai dari mencari informasi, mempersiapkan dengan matang, dan terus belajar hingga akhirnya bisa memenangkan beberapa lomba. Bagaimana cerita pengalamannya dalam mengikuti perlombaan? Berikut wawancaranya. Menjadi surga wisata untuk penikmat senja sampai pegiat olahraga. Oke, aku jadi ikut lomba itu di awal masuk ke kampus ini. Jadi 2018 ketika aku pertama masuk ke Jogja, ternyata tuh ada lomba-lomba yang bisa aku ikuti di sini. Akhirnya pertama kali banget yang aku ikuti tuh lomba ini dari SCTV dan Antv, SCTV dan Indosiar. Jadi mereka lagi mencari penyiar TV jurnalis gitu, dan akhirnya aku ikut lomba namanya MTech Ghost to Campus 2018. Itu pertama kali aku ikutin. Sebenarnya karena aku emang basicnya di media, yang menarik bagi aku adalah lomba penyiaran always. Karena ketika aku di daerah kampung halaman aku di Kalimantan Barat gitu ya, lomba-lomba seperti ini tuh nggak ada. Kayak lomba jurnalis tadi, announcer gitu ya, lomba penyiaran juga radio, dan juga lomba-lomba debat itu tuh kurang banyak di sana. Makanya ketika aku hadir ke sini ke Jogja, kok banyak ya daerah-daerah di sini kayak di Semarang, maksudnya lingkup Jawa itu mengadakan lomba kayak gini. Makanya aku tertarik, dan setelah aku ngikutin dari 2018 itu ternyata announcer ini yang paling
top buat aku ikut lomba terus gitu. Rata-rata itu aku nyari sendiri, jadi kayak cari hashtag di Instagram, hashtag lomba penyiaran, lomba VO. Oh iya, aku juga ikut lomba VO akhir-akhir ini karena kan orang udah aware sama ada nih voice over. Jadi mereka banyak menyelenggarakan lomba dan akhirnya aku ikut gitu. Jadi biasa basicnya itu ya cari dari Instagram hashtag atau Instagramnya kayak info lomba, atau biasa dari kampus tuh biasa nge-share. Karena yang lomba pertama itu yang jurnalistik itu yang MTech, aku tuh dapat infonya dari kampus gitu. Beda-beda. Jadi kayak kalau yang MTech itu yang pertama kali, aku tuh setidaknya butuh gimana ya? Lombanya juga dadakan sih sebenarnya. Jadi kayak aku memberikan waktu aku ya full untuk lomba itu karena basicnya aku belum tahu ya gimana sih lomba news presenter. Nah, news presenter itu karena aku tidak pernah sebelumnya, aku tuh butuh 2-3 harian sebelum aku akhirnya terjun ikut lombanya. Jadi kayak aku harus tahu basicnya gimana, tampil di TV itu harus gimana sih gayanya, terus gimana kita mencari ide, materi. Nah itu butuh waktu 2-3 hari. Nah kalau untuk yang announcer, yang radio, karena aku basicnya udah di salah satu komunitas di kampus ini, announcer Atma Jaya Radio. Nah aku tuh setidaknya ya 1 hari aku bisa lah untuk prepare-nya karena udah tahu basicnya, paling kayak cari nih materi-materi yang lagi inline sama kita, yang lagi viral, dan tidak terlalu memakan banyak waktu sih hal itu. Jadi sebenarnya kenapa aku ikut lomba awalnya itu karena Spama. Teman-teman pasti tahu dong sama Spama yang harus kita kejar, yang 65 ya kalau nggak salah harus kita kejar gitu. Awalnya itu aku ingin memenuhi Spama dengan ikut lomba awalnya, tapi ternyata makin lama kok aku nyaman ikut lomba itu karena aku bisa ketemu teman-teman baru, pengalaman baru yang mungkin orang-orang gak akan mendapatkan kalau gak ikut lomba. Maksudnya di bagian aku ya, di cerita aku gitu ya. Aku ketemu banyak banget teman. Aku udah pernah ke Jakarta, di UPH aku ikut lomba news presenter. Terus juga pernah ke Pekalongan, ke Semarang. Terus kemana lagi ya, dan maksudnya kalau aku nggak ikut lomba mungkin aku nggak akan pernah kesana gitu loh. Jadi menurut aku mengikuti lomba itu selain kita memenuhi Spama itu, kita juga bisa mendapatkan relasi yang jauh besar banget, karena sampai sekarang juga banyak teman-teman aku yang masih kontak gitu loh sama aku. Dan aku ngerasa itu bisa menjadi awal kita untuk kehidupan nantinya. Kayak kehidupan bekerja, kita pasti akan membutuhkan relasi-relasi itu. Jadi ikut lomba lah untuk memperbanyak relasi kamu selain bisa mendapatkan bonus cuan ya. Ya nggak apa-apa ikut lomba untuk memperbanyak relasi dan pengalaman biar ada cerita hidup. Jadi nggak cuman kuliah yang aku nggak punya cerita nih, jadi ikut lomba aja. Gitu. Ternyata untuk menjadi seorang juara dibutuhkan mental yang pantang menyerah serta latihan yang terus-menerus demi hasil yang maksimal. Tidak lupa dukungan dari keluarga dan kerabat terdekat, serta memohon pimpinan yang maha kuasa menjadi kunci yang utama juga. Sekian episode Beranda kali ini, Kezia Hendrawan melaporkan untuk Beranda. Kenapa? Teddy kan, laki-laki yang kamu kenal di Instagram. Iya, dia ngertiin aku. Love language kita juga sama, nggak kayak kamu. Iya, aku tahu. Aku tahu dia perhatian, dia care, dan benar-benar sayang sama kamu. Iya, nggak kayak kamu. Tapi satu. Kafe yang satu ini menarik untuk dikunjungi karena kopi kita setara menjadi kalimat yang akrab dengan tempat ini. Capable Coffee merupakan kafe yang memperdayakan teman-teman disabilitas untuk selalu berkarya di tengah masyarakat. Penasaran akan kelanjutannya? Berikut liputannya untuk Anda. Halo Akademia, siapa nih dari Akademia yang suka nongkrong di kafe? Kali ini Beranda akan mengajak Akademia untuk melihat salah satu kafe yang berbeda dengan kafe lainnya di Yogyakarta. Kafe tersebut bernama Cafe Capable. Akademia pasti penasaran kan, mengapa Cafe Capable berbeda dengan kafe lainnya? Cafe Capable merupakan kafe yang berada di area kantor pusat rehabilitasi Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum atau Yakum di Yogyakarta.
Model kafe ini tidak hanya bertujuan untuk menyajikan kopi dan makanan yang nikmat, tetapi juga menyediakan kesempatan pelatihan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Pelatihan ini bertujuan untuk memberi keterampilan bagi penyandang disabilitas untuk menemukan pekerjaan di industri yang berkembang ini. Jadi, kalau Akademia berkunjung ke Cafe Capable, Akademia akan dilayani oleh teman-teman barista penyandang disabilitas. Lalu, mengapa dinamakan Capable dan bagaimana bentuk pelatihan yang diberikan? Kita simak wawancaranya. Di tahun 2016-2017 akhirnya Yakum, Pusat Rehabilitasi Yakum lewat Vocational Training Center waktu itu punya ide gimana sih kalau teman-teman kita yang disabilitas ini kita buatkan workshop kecil-kecilan waktu itu mengenai tentang training barista. Kami, Pusat Rehabilitasi Yakum adalah sebuah lembaga yang memang bergerak di kemanusiaan gitu ya. Jadi kami memang punya mandat khusus nih. Visi misi kami bagaimana teman-teman yang disabilitas memiliki harkat dan martabat yang setara dengan kita semua. Dengan secara khusus Pusat Rehabilitasi Yakum ini akhirnya membuat pelatihan-pelatihan maupun kemandirian maupun pendampingan sosial kepada teman-teman disabilitas yang membutuhkan. Cup for Empowering Difabel People. Kita selalu punya hashtag itu yang kita. Jadi kalau teman-teman cek ke IG kami, begitu ya, karena kopi kita setara di lewat Capable itu kami mengamanyakan supaya teman kopi ini buat semuanya dan memberikan empowering, memberikan kekuatan di mana cup yang sekecil ini buat kami itu sangat punya cerita yang panjang buat perjuangan teman-teman disabilitas dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik. Untuk pelatihannya ya, jadi kami ada dua, yang satu pelatihannya sendiri dan yang satu adalah unit bisnisnya. Pelatihnya memang khusus barista yang sudah berpengalaman dan dia akan membantu kita gimana sih caranya roasting kopinya, bagaimana untuk menakarnya, bagaimana sih supaya setiap elemen, setiap takarannya atau saat processingnya kita tuh bisa memberikan cita rasa kopi yang nikmat. Lalu, bagaimana kesan pesan teman-teman penyandang disabilitas yang menjadi barista di Cafe Capable? Kita satu bisa mengerti tentang apa yang kita sajikan ya, khususnya tentang minuman kopi, terus dan yang lain juga. Kita juga harus punya hospitality yang baik juga kepada customer. Ya, kalau saya sendiri ya, bisa mengembangkan ya dari apa yang didapat. Kita harus juga mengekspor juga kan tentang juga bisa saling berbagi atau sharing kepada teman-teman lain. Bagaimana Akademia? Sangat menarik bukan? Nah, Akademia bisa banget untuk mengunjungi dan mencoba berbagai macam jenis kopi, jus, dan makanan yang ada sebagai salah satu cara mendukung Cafe Capable. Demikian liputan kali ini, Eufrasia Arni melaporkan untuk Beranda. Sekian edisi Beranda kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap hari Rabu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya Kezia Hendrawan, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.